Benar kata orang tua dahulu, orang Dayak memang paling susah bersatu. Kalau dalam bahasa Dayak Ngaju, amung sama Arep tama magawi. Tapi amung dengan utus beken, dia bahanyi. Sebelumnya saya akan perjelas dahulu bahwa kalimat-kalimat dalam video ini tidak akan membahas tentang orang-orang Dayak per kelompok atau per oknum secara sempit. Saya akan membahas secara lebih luas, yaitu keseluruhan orang Dayak yang di hatinya atau perilakunya masih menyimpan iri dengki ataupun berusaha menjatuhkan terhadap sesama Dayak. Seperti yang kita tahu, dan tentu ini adalah rahasia umum. Kita orang Dayak kebanyakan tidak pandai dalam berdagang, berpolitik, dan belum siap bersaing dalam era globalisasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut kita untuk memantapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia yang unggul. Dan kebanyakan kita orang Dayak belum siap untuk hal-hal seperti itu. Kebanyakan. Alih-alih ingin memajukan SDM kita sebagai orang Dayak, kita saja masih disibukkan dengan berbagai drama internal kita sendiri. Bagaimana kita ingin bersaing dengan orang di luar sana? Melihat sesama kita berhasil saja, hati pun timbul rasa panas. Padahal bukankah akan lebih baik apabila saling memberi jalan, bukannya saling memotong jalan? Apakah ini yang dinamakan kayau modern? Orang tua kita dahulu tahu bahwa mereka buruk, mereka angkuh, mereka saling mendendam, saling berperang. Itulah mengapa adanya perjanjian damai Tumbang Anoy yang dilaksanakan oleh Demang Batu dahulu, agar kita para anak cucu tidak hidup dalam perpecahan, melainkan persatuan. Karena hidup di zaman Asang Kayau itu tidaklah mudah. Atau kita ingin hidup lagi di zaman Asang Kayau dalam versi modern? Tak perlu kita umbar pun, semua orang luar tahu dan segan dengan kita. Kita semua punya darah kesatria, pemberani, kuat, dan itu semua teruji oleh sejarah. Kita semua keturunan pemimpin. Kita sendiri tahu akan hal itu. Garis darah tidak akan berbohong. Kita semua tahu kita keturunan Temanggung, Damang, Pangkalima, Dambung, Singa, Mangku, dan lain-lain. Rumah panjang kita adalah saksinya. Namun itu semua akan sia-sia kalau kita hanya mabuk dan terbuai dalam keangkuhan karena merasa berdarah biru, namun tidak dapat mempertanggungjawabkan darah yang mengalir dalam tubuh kita. Keangkuhan, iri, dengki, cemburu, perpecahan masih ada di diri kita. Orang di luar sana sudah sampai ke bulan, kita masih asik senggol-senggolan. Alih-alih ingin memajukan adat dan budaya, kelakuan kita saja kebanyakan masih tidak beradab. Yang lebih asik lagi, kita semua teriak untuk kemajuan Dayak, tapi melihat saudara kita berusaha untuk memajukan Dayak dan berada selangkah di depan kita, langsung kita sikut. Seolah-olah, Dayak harus maju, tapi yang boleh membuatnya maju hanya saya sendiri ya. Inilah yang jadi masalah. Kita semua punya satu mimpi, namun ingin memonopoli penghargaan dan tahtanya. If you know what I mean. Sejak zaman dahulu, selalu berputar-putar di situ terus. Siapapun boleh mengangkat nama Dayak untuk sebuah kemajuan, dengan cara apapun, yang tentu saja positif, karena itu mimpi kita bersama. Kalaupun kita tidak bisa membantu, setidaknya jangan potong kaki saudara kita untuk melangkah. Siapapun boleh mengangkat nama Dayak untuk sebuah kemajuan, baik itu tua, muda, pejabat, pedagang, pegawai, tokoh adat, pelajar, orang biasa, atau profesi apapun itu. Siapapun boleh mengangkat nama Dayak untuk sebuah kemajuan, baik itu Anda sebagai seorang pemimpin, ataupun Anda orang yang dipimpin. Tak masalah apapun Anda. Karena yang terpenting, saat mimpi kita Dayak terwujud, kita bisa menegakkan kepala dan membusukkan dada di hadapan orang-orang di luar sana. Dan saat itulah kita bersyukur bahwa kita orang Dayak. Rumah Betang ada untuk mempersatukan, bukan memisahkan.